Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal untuk kita semua, saudara. Natal selalu membawa sukacita, damai sejahtera, dan kasih bagi kita semua, saudara. Tentu saja, saudara, kalau berbicara mengenai Natal, Tuhan pasti akan mengingatkan setiap kita akan satu kasih Tuhan yang begitu besar, saudara. Ayat favorit yang kita semua tentu sudah tahu, ya. Yaitu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita ketahui bahwa itu adalah kasih karunia. Kasih karunia itu berbicara mengenai kita itu sebetulnya nggak layak, saudara, untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Tetapi Tuhan melayakan kita. Kita yang dulunya berdosa di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan menebus kita dan dosa kita diampuni dan kemudian kita bisa disebut sebagai anak-anaknya, saudara. Tentu saja saudara berbicara mengenai Natal, ya artinya saudara ada sesuatu yang Tuhan berikan sebagai kasih-Nya bagi kita sebagai manusia, saudara. Dan tentu saja Tuhan juga mau untuk setiap kita yang telah menerima kasih Tuhan juga bisa mengasihi Tuhan, saudara. Amin. Kalau berbicara mengenai Natal, saudara, artinya ada satu persembahan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Umat manusia, saudara. Kepada kita umatnya, saudara. Dan juga saudara berbicara mengenai Natal artinya saudara ada satu pengorbanan yang Tuhan berikan. Anak tunggal yang dikasihinya diberikan kepada kita. Sebagai satu apa? Sebagai satu kasih-Nya untuk menebus setiap kita, saudara. Supaya kita tidak binasa, melainkan kita semua beroleh hidup yang kekal. Untuk itu saudara, iman kekristenan tidak ditentukan, saudara, kepada setiap daripada orang-orang yang melakukan perbuatan baik, saudara. Perbuatan baik tidak bisa menukar keselamatan yang akan kita terima, saudara. Tetapi saudara, keselamatan yang daripada Allah yang kemudian akan menjamin setiap kita untuk bisa selamat. Untuk boleh memperoleh kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Amin, saudara. Saudara, dalam tema khotbah kita pada minggu ini, saudara, pada Natal ini, saudara, Tuhan akan berbicara kepada setiap kita, yaitu bangkit dan jadilah terang, saudara. Bangkit dan jadilah terang. Saudara, artinya saudara, pada saat kita katakan bangkit, kita tahu bahwa setiap kita pernah mengalami satu titik yang namanya kejatuhan, saudara. Benar ya, saudara ya? Kehidupan kita nggak akan selamanya mulus, kehidupan kita nggak akan selamanya lancar, kehidupan kita nggak selamanya baik, saudara. Tetapi di tengah-tengah kejatuhan itu, saudara, bukan masalah berapa kali kita jatuh, tetapi apakah pada saat kita jatuh, kita bisa bangkit, saudara. Dan berbicara mengenai terang, saudara, artinya apa, saudara? Ada kegelapan-kegelapan yang merupakan sisi-sisi kehidupan kita. Dan tentu saja, saudara, Tuhan yang datang sebagai terang itu, yang kemudian menyinari kehidupan kita, sehingga kehidupan kita diubahkan dari gelap menjadi terang. Amin, saudara. Mari sama-sama kita pelajari, saudara, tentang bangkit dan jadilah terang. Saudara, mari sama-sama kita baca dalam Yesaya 60 ayat 1. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, ini adalah satu hal yang Tuhan nyatakan ya sebagai satu hal yang Yesaya tuliskan, saudara, untuk kejadian apa yang akan datang, saudara ya. Di mana saudara kemuliaan Tuhan yang datang bagi kita, yang terbit atas kita, yaitu kita telah terima melalui proses Natal, yaitu kelahiran kita, Tuhan kita Yesus Kristus, saudara ya. Artinya bangkitlah, yaitu apa, saudara? Bangkit dan keluar dari kegelapan dan berbalik kepada terang Allah, saudara. Saudara, sekali lagi saudara, kita harus keluar dari kegelapan. Kalau kita katakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, artinya kita adalah anak-anak terang, saudara. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 9 firman Tuhan katakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, saudara. Tentu saja Tuhan mau untuk setiap kita bangkit bagi Dia, saudara. Betapapun kehidupanmu hari-hari ini mungkin engkau ada di dalam kejatuhan, keterpurukan, kemalangan, saudara. Penderitaan, kesusahan, saudara. Tetapi pesan Tuhan hari ini adalah Tuhan mau untuk setiap kita bangkit. Lalu saudara berbicara mengenai Yesaya 60 ayat 1 ini menjadi teranglah. Menjadi teranglah artinya apa, saudara? Memancarkan terang Kristus dalam hidup kita. Sehingga orang lain dapat melihat kemuliaannya. Saudara, kita yang telah menerima terang,
Seharusnya saudara, orang lain itu bisa melihat terang yang ada di dalam diri kita saudara. Benar saudara ya? Setiap kita disebut sebagai suratan Kristus yang terbuka. Artinya apa saudara? Orang lain bisa melihat kehidupan kita saudara. Lalu kemudian bagaimana kemudian kita bersikap, kita bertindak saudara. Apakah kita sudah mencerminkan Kristus dalam hidup ini saudara? Tentu saja saudara, kalau terangnya memenuhi setiap kehidupan kita, terang yang benar yang telah mengubahkan kehidupan kita, maka terang itu akan bercahaya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin saudara. Dan Matius 5 ayat 14, Alkitab mencatat, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya saudara, kalau kita sebagai orang Kristen yang disebut sebagai pengikut Kristus, itu orang lain akan sungguh melihat bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apakah kita sudah menjadi teladan? Apakah kita sudah menjadi panutan? Apakah kita sudah menjadi contoh dalam kehidupan kita saudara? Saudara pastikan baik-baik saudara. Kalau kita mau menjadi terang, artinya saudara kita harus menjaga kehidupan kita baik-baik saudara. Dan pastikan terang itu tetap ada dalam kehidupan kita. Saudara lalu yang berikutnya saudara, Yesaya 60 ayat 1 berkata, sebab terangmu datang, itu berbicara mengenai Kristus sebagai terang telah datang ke dunia. Dan dia telah menerangi setiap kegelapan kita. Saudara terkadang kita gak percaya saudara. Kita yakin di awal bahwa kamu yakin Tuhan Yesus dia telah datang bagi kamu. Ya saya yakin. Tetapi saudara dalam perjalanan kehidupan kita seolah-olah saudara kita ragu, kita bimbang, kita kayaknya gak percaya. Apa benar terang Tuhan itu menerangi kehidupan saya atau enggak saudara. Tetapi saudara saya mau kembali meneguhkan setiap kita bahwa terang Tuhan itu telah datang saudara ya. Dalam Yohanes 1 ayat 9 terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu adalah sebagai satu firman saudara yang akan digenapi melalui kelahiran Tuhan Yesus saudara. Di ayat Yohanes yang pasal yang pertama saudara ya. Lalu kemudian saudara Yohanes 1 ayat 5 ya saudara ya. Terang itu seperti apa sih? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara terkadang saudara kita yang adalah terang tetapi kita tidak sadar bahwa kehidupan kita dikuasai oleh kegelapan. Seharusnya saudara terang yang ada dalam diri kita itu bisa mengusir setiap kegelapan yang ada saudara. Di mana kita hadir, kita membawa terang saudara dan kita mengusir setiap kegelapan dunia saudara. Lalu kemudian saudara Yesaya 60 ayat 1. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu saudara. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu yaitu kemuliaan Tuhan akan terbit atas setiap kita saudara. Kita yang apa? Kita yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi saudara. Saudara pastikan setiap kita bukan hanya percaya dalam hati saudara. Tetapi benar-benar saudara sungguh-sungguh mempunyai hati yang mau menerima Tuhan sepenuhnya saudara. Saudara orang yang kemudian mempunyai hati yang sepenuhnya menerima Tuhan Yesus artinya apa saudara? Artinya kehidupannya adalah kehidupan yang dipersembahkan untuk Tuhan. Kehidupan yang mau diberikan untuk Tuhan. Bukan apa yang kita mau tetapi apa yang Tuhan mau. Untuk apa yang sesuatu yang harus saya kerjakan, apa yang menurut saya benar saudara. Tetapi apa yang mau Tuhan kerjakan dan apa yang menurut Tuhan adalah kebenaran saudara. Yohanes 8 ayat 12 maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara beberapa waktu yang lalu di dalam Natal Live kita mendengar saudara ya. Apakah sungguh-sungguh Natal itu telah kita alami atau enggak? Paulus orang-orang yang merupakan golongan orang yang begitu jahat, yang mengejar-ngejar orang-orang Kristen saudara ya, yang percaya kepada Tuhan. Tetapi pada saat dia bertemu dengan Kristus, dia mengalami Natal. Kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Kehidupannya tidak sama. Dia menjadi orang yang berbeda saudara. Dan saudara pastikan pada saat kita sama-sama kita percaya, kita menerima Tuhan, kita mengalami Natal saudara. Kita juga pasti akan mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Amin saudara. Saudaraku, mari sama-sama saudara kita belajar. Bagaimana bangkit keluar dari kegelapan. Kalau selama ini saudara-saudara bergumul akan setiap dosa, akan setiap kesalahan saudara, akan setiap hal-hal yang saudara
sepertinya saudara tidak bisa terlepas. Saudara terbelenggu, saudara. Tetapi dengar baik, saudara, saya ingin sampaikan kepada kita semua, saudara. Ada satu langkah-langkah bagaimana kita bangkit keluar dari kegelapan. Yang pertama, saudara, kita harus menyadari dan mengakui kesalahan. Kadang-kadang, saudara, kita melakukan sesuatu, kita nggak sadar. Benar nggak, saudara? Kita tahu itu salah, tetapi terus kita lakukan. Tetapi, saudara, bukan hanya kita nggak sadar, tetapi kita nggak mau sadar. Orang lain kemudian menegur kita, tetapi kita tetap melakukannya, saudara. Bukan hanya sadar, tapi kita harus mengakui bahwa kita itu salah. Artinya apa, saudara? Artinya kita itu mau merendahkan hati kita. Kita itu mau mempunyai hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau saudara sadar, saudara mengakui, artinya saudara harus berubah dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua adalah berbalik kepada Allah, saudara. Berbalik kepada Allah artinya, saudara, kalau dulu saudara ya melakukan segala sesuatu adalah dengan tujuan duniawi, tetapi sekarang Tuhan katakan bahwa engkau harus menggenapi tujuan ilahi dalam hidupmu. Kadang-kadang, saudara, kita mengejar apa yang menjadi kesenangan duniawi, kebanggaan, kehormatan duniawi, saudara. Tetapi, saudara, apakah saudara mengetahui bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidupmu? Apakah saudara tahu bahwa setiap kehidupanmu adalah kehidupan yang harus Tuhan pakai? Kehidupan yang digunakan untuk memuliakan Tuhan, saudara. Kita harus berbalik kepada Allah. Dan dikatakan, saudara, kalau kita berbalik kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada dan Dia akan memberikan upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan, saudara. Lalu yang ketiga adalah menerima pengampunannya. Ini penting, saudara. Kadang-kadang, saudara, kita percaya bahwa kita telah menerima pengampunan Tuhan, tetapi sesungguhnya, saudara, kita memungkiri bahwa kita benar-benar sudah diampuni. Kita hidup dalam pendakwaan Tuhan. Iblis selalu kemudian mengatakan bahwa engkau adalah orang-orang yang bejat, kau adalah orang-orang yang begitu jahat, kau adalah orang yang mungkin tidak punya harapan lagi, kau adalah orang-orang yang tidak mungkin untuk berubah, saudara. Tetapi dengar baik, saudara, pada saat engkau mendengar bahwa engkau telah menerima pengampunannya, artinya pengampunannya itu sempurna. Saudara, sekalipun dosa kita merah seperti kain kermisi, tetapi akan diputihkan seperti bulu domba, saudara. Di dalam kita mengikut Tuhan, kita kemudian memasuki babak kehidupan kita yang baru. Bukankah Tuhan katakan bahwa manusia yang lama telah berlalu, sesungguhnya engkau telah menerima manusia yang baru. Amin, saudara. Lalu kemudian, saudara, apa yang harus kita lakukan lebih lagi? Mengubah pola pikir. Saudara, kalau saudara yang dalam keberdosaan saudara di masa yang lalu, saudara melakukan hal-hal yang jahat, kemudian saudara pada saat mengikuti Tuhan tetapi tetap terus memikirkan hal-hal yang jahat. Artinya pola pikir saudara belum berubah. Saudara harus berubah karena Tuhan mau untuk kita berubah, saudara. Saudara, terkadang kita mengeraskan hati kita, saudara. Kita sadar bahwa kita itu perlu Tuhan. Kita itu mau diubahkan oleh Tuhan. Tetapi, saudara, itu hanya mau. Tetapi itu enggak kita lakukan, saudara. Tetapi, saudara, pada Natal ini biarlah Tuhan juga mau mengubahkan setiap pola pikir kita. Pola pikir yang baik. Pola pikir apa yang disebut kebajikan dan kemurahan Tuhan. Pola pikir yang membawa kita kepada apa, saudara? Kepada satu langkah di mana kita bisa melakukan kebaikan untuk orang lain. Menjadi saksinya Tuhan, saudara, yang nanti kita akan pelajari, saudara, ya. Lalu kemudian saudara-saudara harus mengambil keputusan mengikut Tuhan. Penting ini, saudara. Karena saudara tanpa keputusan, maka tidak ada langkah perubahan, saudara, ya. Saudara, keputusan untuk mengikut Tuhan itu enggak gampang. Tuhan katakan begini, pada saat engkau mau mengikut aku, artinya saudara harus menyangkal diri, pikul salib, kemudian saudara bisa mengikut Tuhan. Dalam hal menyangkal diri itu berat, saudara. Tetapi saudara, kalau saudara menanggungnya dengan kekuatan saudara sendiri, memang berat. Tetapi kalau saudara mau membuka hati saudara, kemudian saudara memberikan ruang untuk Roh Kudus bekerja dalam diri kita, saudara. Saudara pasti bisa kuat untuk menyangkal diri. Amin. Saudara juga harus bisa bayar harga. Artinya, saudara, tenaga, pikiran, biaya, saudara, semuanya, saudara. Bukankah penebusan Tuhan itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita? Dia yang telah mengaruniakan anak yang tunggal, artinya harta yang paling berharga yang Tuhan miliki.
bukankah kita juga harus melakukan hal yang sama, saudara? Saya mau katakan bahwa pengorbanan kita bukan seberapa dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan. Amin. Lalu yang terakhir adalah hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Saudara, terkadang setiap rencana kita membawa kita kepada kehancuran. Karena di dalam rencana manusia, saudara, kita hanya kemudian mengedepankan ambisi. Ya. Sesuatu yang kita kejar sebagai sesuatu yang bisa memuaskan diri kita. Kemudian kita hidup egois, saudara. Kita mau mementingkan diri kita sendiri. Tetapi saudara, kalau kita mau mengikuti setiap rencana dan kehendak Tuhan, artinya apa saudara? Saudara harus tahu apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu saudara. Dan tentu saja saudara, orang yang membuka diri untuk setiap rencana dan kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidupnya saudara. Dia akan dibawa Tuhan, akan semakin mengenal dia. Dia akan dibawa Tuhan semakin bertumbuh di dalam dia. Dan Tuhan akan memakai setiap kita. Bukan hanya mengenal, bukan hanya bertumbuh, tapi kehidupan kita bisa berbuah bagi dia. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Saudara, saya ingin bagikan saudara sesuatu hal di mana orang yang terpuruk, orang yang jatuh, orang yang sungguh begitu berdosa, orang yang begitu dikatakan sebagai orang yang jahat, saudara. Tetapi kehidupannya bisa bertobat, kemudian kehidupannya bisa berubah, dan kehidupannya kemudian bisa datang kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dipakai Tuhan sebagai hambanya, saudara. Saudara, ada kisah mengenai John Newton, saudara. John Newton lahir pada tahun 1725. Dia lahir di Inggris, saudara. Dia lahir di dalam keluarga Kristen. Mamanya adalah seorang yang taat untuk beribadah. Dan setiap minggunya John Newton dibawa ke gereja untuk sekolah minggu, saudara ya. Tetapi saudara, pada usia yang ke-7, mamanya meninggal dunia, saudara. Dan dia sepertinya kehilangan pegangan. Karena apa, saudara? Karena papanya adalah nakoda kapal yang setiap hari pergi jauh dan kemudian pulangnya entah kapan, saudara. Lalu kemudian pada suatu ketika John Newton pada saat dia bertumbuh, berusia 14 tahun, kemudian dia memutuskan untuk mengikuti jejak papanya. Kemudian dia ikut di dalam kapal untuk berlayar. Ternyata saudara, apa yang papanya lakukan saudara? Apa yang papanya lakukan ini adalah dia berlayar bukan untuk berdagang. Tetapi dia berlayar untuk apa saudara? Untuk mencari budak-budak yang ada di Afrika sana. Kemudian dia ambil, dia tangkap, kemudian dia dijual ke Inggris saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? John Newton pun kemudian pada saat dia bertumbuh, dia melihat ya, dia terpengaruh oleh setiap kehidupan-kehidupan yang begitu jahat, begitu meninggalkan Tuhan, begitu mengecewakan hati Tuhan saudara. Dia kemudian adalah menjadi nahkoda yang kapal menggantikan papanya untuk mencari budak-budak itu kemudian untuk dijual ke Inggris saudara. Di dalam proses mencari budak itu saudara, budak itu kemudian dicari, artinya saudara dia dikejar-kejar, ditangkap, disiksa, kemudian untuk dibawa ke dalam kapal saudara. Begitu kejam. Dan saudara apa yang terjadi? Dia tidak peduli, kapal yang dia bawa muatannya hanya sekitar 400 orang saudara. Tetapi saudara, budak-budak itu kemudian dibawa masuk, dihimpit ke dalam kapal sampai kemudian muatannya bisa sampai 600. Saudara bayangkan bagaimana menderitanya budak-budak itu saudara. Dia sesak napas dan saudara rata-rata orang yang dibawa dari Afrika kemudian menuju ke Inggris 30%-nya mengalami kematian di jalan saudara. Begitu pedihnya pengorbanan yang kemudian diakibatkan oleh kelakuan daripada John Newton saudara. Kemudian saudara pada satu ketika, pada saat pelayarannya menuju Afrika dan kemudian dia kembali ke Inggris. Ada satu badai yang sangat besar yang menimpa kapalnya saudara. Dan kemudian air dari luar, dari lautan itu kemudian masuk. Dan seluruh daripada anak buah kapalnya berusaha untuk mengeluarkan air. Kemudian satu ketika saudara, kalau itu merupakan jalan Tuhan saudara. Jalan itu akan menemui satu titik dan itu akan menyingkapkan setiap kebenaran. Satu ketika di dalam kejadian yang begitu mencekam, begitu menakutkan,
begitu membahayakan dan mengancam kehidupannya, saudara. John Newton berkata, Tuhan, kalau Engkau ada, tolonglah aku. Saudara, ternyata saudara, orang yang begitu jahat pada saat di satu titik dia mengalami sesuatu hal yang paling buruk dalam hidupnya, dia bisa ingat Tuhan, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Setelah beberapa jam berusaha, kemudian doanya dijawab Tuhan. Dan kemudian badai itu menjadi reda. Dan kemudian kapalnya selamat untuk bisa berlabuh di Inggris, saudara. Dan kemudian mulai saat itu, saudara, John Newton kemudian berpikir mengenai dia harus meninggalkan kehidupannya yang jahat. Dia kemudian mulai belajar firman Tuhan, dia belajar bahasa Latin, dia belajar bahasa Yunani, dia belajar bahasa Ibrani secara otodidak, saudara. Dan kemudian hal itu yang kemudian membangun kehidupannya. Kemudian saudara, satu ketika, saudara, John Newton menyerahkan dirinya, dia datang ke gereja dan dia berkata kepada pendeta bahwa, Bapak, aku mau Engkau pakai, aku mau melayani Tuhan. Orang yang bobrok, orang yang jahat, orang yang kejam, kalau dia datang kepada Tuhan, dia bertobat, Tuhan pasti akan menerima, saudara. Tuhan adalah setia dan adil, dia akan sungguh mengampuni setiap dosa-dosa kita pada saat kita datang kepada dia, saudara. Dan kemudian saudara, di dalam perjalanan kehidupannya Tuhan pakai dia menjadi hambanya. Dan dia pun kemudian melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, saudara. Dan saudara, ada satu hal yang Tuhan pakai dia lebih. Yaitu dia menciptakan sebuah lagu yang kita semua tahu, yang judulnya Amazing Grace. Kata-kata lagu ini adalah Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost but now I found. Artinya saudara, orang yang celaka, orang yang akan binasa tetapi Tuhan telah menemukan dia. Orang yang kemudian terhilang kemudian ditemukan Tuhan. Dan kemudian kehidupannya diubahkan oleh Tuhan untuk dipakai untuk kemuliaannya, saudara. Berikan tepuk tangan. Bahwa Tuhan sanggup untuk mengubahkan John Newton, saudara, dan Tuhan juga sanggup untuk mengubahkan setiap kita. Jangan lihat, saudara, begitu jahatnya kehidupanmu. Kalau hari ini kau belum berubah, saudara harus mengoreksi diri saudara. Apakah aku terlalu tinggi hati? Apakah aku terlalu merasa diriku sebagai orang yang benar? Aku menjadi orang yang lebih berkuasa dari Tuhan atas hidupku, saudara. Tetapi kalau kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita. Haleluya, saudara. Saudara, untuk itu saudara, kita harus mau, saudara ya. Bukan hanya mengerti, tapi harus mau untuk melakukannya. Aplikasi hidup untuk bangkit dan menjadi terang, saudara ya. Yang pertama, hidup sebagai anak-anak terang. Saudara, Efesus 5 ayat 8, firman Tuhan bagi kita, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, orang yang disebut sebagai bukan anak-anak terang, dia kecenderungannya adalah melakukan hal-hal yang jahat. Segala apa yang disebut sebagai apa, saudara? Kesenangan duniawi, saudara. Segala hal-hal yang disebut sebagai kenajisan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Tetapi saudara, kalau Tuhan ingatkan setiap kita bahwa kita harusnya ya mau hidup seperti apa yang disebut hidup sebagai anak-anak terang ini, saudara. Saudara, kegelapan di dalam kehidupan saudara, mungkin saudara pikir orang lain gak tahu. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan tahu, saudara. Dan Tuhan mengasihi kita semua dan Tuhan mau untuk setiap kita meninggalkannya. Di momen Natal ini saudara, di mana terang Tuhan memenuhi setiap hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita, saudara. Bila ada satu langkah di mana kita berkomitmen untuk kita mau melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita mau menjadi terangnya. Artinya saudara, kehidupan kegelapan, kehidupan yang adalah manusia lama kita mau tinggalkan, saudara. Dan kita menuju kepada terang Tuhan, kepada kehidupan yang merupakan manusia baru di dalam Dia, saudara. Saudara, apakah itu merupakan hal yang mudah? Tentu saja secara manusia, Rasul Paulus juga katakan, kadang-kadang saudara, bukan apa yang ingin aku lakukan, tetapi yang tidak ingin aku lakukan.
Bukannya kemudian kita melangkah kepada sesuatu hal yang baik, tetapi kita sepertinya melangkah kepada hal-hal yang buruk, saudara. Tetapi kita tahu bahwa hal yang baik itu harus kita lakukan. Tetapi tidak kita lakukan, saudara. Saudara berbicara mengenai menjadi terang, saudara. Artinya saudara, hal yang simpel yang bisa kita lakukan adalah saudara harus menjadi terang di dalam keluarga kita, saudara. Terang itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan orang lain. Kita melakukan hal-hal yang kemudian membuat orang itu bisa melihat Kristus. Ya, bahwa ada terang dalam kehidupan kita. Hiduplah dalam kasih. Hiduplah di dalam hal saling menghormati, saling menghargai di dalam keluarga kita, saudara. Juga di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam kita melayani Tuhan, berjemaat di dalam gerejanya, saudara. Kalau kita semua, saudara, menyadari bahwa kita adalah terang Tuhan. Terang itu bukan hanya di sini, tetapi terang itu akan bercahaya keluar, saudara. Amin. Orang tidak hanya melihat pada saat kita berkumpul bersama-sama sebagai orang Kristen. Terang itu tidak akan membawa dampak, saudara. Pada saat terang itu ada di dalam terang. Tetapi terang itu akan membawa dampak pada saat dia ada di dalam kegelapan, saudara. Dan kemudian saudara, Tuhan mau untuk setiap kita, saudara, melangkah. Mencari orang-orang yang memerlukan terang di dalam kegelapan kehidupan mereka. Dan pastikan kita dipakai Tuhan untuk menerangi setiap mereka. Amin, saudara. Saudara, kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian kita hidup untuk bangkit dan menjadi terang. Melakukan perbuatan baik untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, bukankah kita telah begitu banyak merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, saudara? Apakah kemudian kebaikan yang Tuhan berikan, yang kita rasakan, apakah tidak pantas untuk kita bagikan kepada orang lain? Kita tahu banyak orang yang susah. Dan kalau Tuhan telah gerakan setiap kita, Tuhan telah sentuh setiap hati kita, untuk kemudian Tuhan mau untuk setiap kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan kebaikan itu. Saudara, jangan tahan-tahan. Satu langkah yang kecil, saudara, itu bisa kita lakukan dan akan membawa dampak kepada orang lain, saudara. Hal-hal yang mudah adalah hal-hal di mana pada saat kita tersentuh melihat orang, saudara ya, sepertinya orang ini kelihatannya capek sekali. Kayaknya orang ini kelaparan. Saudara, hal yang sederhana. Saudara bisa langsung lari ke warung, saudara beli makanan lalu kemudian saudara berikan. Pak, ini ada berkat untuk Tuhan, untuk Bapak. Bapak makan ya. Hal yang simpel, saudara. Dan itu adalah hal-hal yang juga saya lakukan, saudara. Bukan bermaksud untuk menyombongkan diri sebagai contoh saja, saudara ya. Sepertinya saudara, kalau misalnya satu saat ya, saya ada di dalam warung, saudara saya lihat, aduh sepertinya Bapak ini ya orang yang susah gitu ya. Lalu kemudian ya tanpa saya bilang ke Bapak itu, kemudian pada saat saya bayar makanan untuk saya, sekalian saya bayarkan untuk dia. Simple, saudara ya. Itu yang akan mendorong kita untuk berbuat baik, berbuat baik. Kadang-kadang saudara, kalau kita menemui orang yang di jalan yang mereka kelihatannya susah sekali, saudara ya. Dan perlu uang, saudara. Saudara bisa hampiri, Pak ini ada berkat dari Tuhan untuk Bapak. Saudara, orang yang menerima dalam kondisi yang kesusahan seperti itu akan berbeda. Akan ada satu ucapan syukur dan ada satu hal terima kasihnya itu, wah luar biasa, saudara ya. Tentu saja kita juga bisa melihat dalam sosial media, saudara, bagaimana orang-orang yang adalah kaum-kaum marginal, orang-orang yang memang kekurangan, ya, orang-orang yang membutuhkan bantuan, saudara. Pada saat dia menerima bantuan itu, luapan hatinya dengan ucapan syukur, dia bersyukur kepada Tuhan itu, sungguh sangat luar biasa. Dan kita dipakai untuk itu, saudara. Kita bisa untuk melakukannya, amin, saudara. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara pastikan, saudara, apa yang saudara lakukan sebagai perbuatan baik, itu bukan upah yang kita terima. Artinya saudara, kita tidak menghendaki pujian dari orang lain untuk kita. Tetapi kita melakukannya adalah semata-mata karena apa, saudara? Karena kita telah menerima kebaikan Tuhan dan kita menyalurkan kebaikan itu. Dan semuanya adalah untuk kemuliaan Dia, saudara.
Saudara jangan berpikir saudara punya uang, saudara punya fasilitas, dan kemudian saudara mampu untuk membantu orang lain, tetapi saudara punya motivasi yang salah. Tuhan katakan pada saat engkau melakukannya dengan motivasi yang salah, maka engkau telah menerima upahnya. Tetapi pada saat engkau memberikan kepada orang lain dengan ketulusan. Bahkan engkau memberikan kepada orang yang paling hina itu, yang orang itu tidak bisa membalasnya untuk kehidupanmu. Tuhan akan memberikannya sebagai satu balasan untuk setiap kita, saudara. Saudara, terkadang kita yang telah menerima banyak kebaikan, kita harus bergerak untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu saudara, kita bisa menjadi terang Tuhan. Kita menjadi alat Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Amin saudara. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah menjadi saksi Kristus saudara. Kisah para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Saudara, lihat saudara. Sebab engkau harus menjadi saksinya. Menjadi saksi Kristus bukan pilihan. Tapi menjadi saksi Kristus adalah sebuah keharusan saudara. Kalau engkau belum menjadi saksinya saudara, saudara pastikan bahwa engkau telah menerima panggilan Tuhan yang begitu agung dalam kehidupanmu. Dan engkau membuka hatimu untuk siap Tuhan pakai. Untuk siap Tuhan kerjakan apa yang menjadi maksud Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidupmu saudara. Pada saat engkau membuka diri, pada saat engkau mau dipakai oleh Tuhan. Pada saat engkau berkata, Tuhan aku mau menjadi saksimu. Tuhan pasti akan perlengkapi. Tuhan pasti akan memakai engkau. Dan Roh Kudusnya akan memampukanmu, memberikan satu tuntunan, memberikan satu penyertaan. Bukankah Tuhan katakan pada saat kita mengabarkan Injil, sampai dengan ke seluruh ujung bumi, ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, saudara. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Pada saat engkau terbuka hatimu, engkau berkata, Tuhan aku mau menjadi saksimu. Tuhan akan tuntun hidupmu. Tuhan akan pakai engkau untuk menggenapi setiap tujuan Tuhan. Sekali lagi saudara, pastikan bahwa bukan hanya tujuan kita dalam kehidupan ini yang harus terpenuhi. Tetapi kita harus menyadari bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Bukankah setiap kita ini yang telah ditebus adalah sepenuhnya milik Tuhan? Bukankah setiap kita ini adalah orang-orang yang telah menjadi milik Tuhan, artinya kuasa kehidupan kita ini adalah di dalam tangan Tuhan. Artinya saudara tidak berkuasa atas diri saudara sendiri. Tetapi sepenuhnya yang mengontrol, yang berdaulat atas kehidupan kita adalah Tuhan. Untuk itu saudara, kalau Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi saksinya, saudara harus bergerak. Berbicara mengenai kesaksian artinya saudara ada satu kabar baik yang dibagikan kepada orang lain. Satu kesaksian saudara yang Tuhan mau adalah, Tuhan mau untuk setiap kita mengabarkan Injil keselamatannya. Karena apa saudara? Karena Tuhan mengendaki semua manusia ini kemudian menerima dia, percaya kepada dia dan diselamatkan. Setelah itu tibalah kesudahannya saudara. Mari sama-sama saudara kita menyadari hari-hari ini. Bahwa ada satu panggilan Tuhan, ada satu rencana Tuhan dalam hidup kita saudara. Saudara sebagai satu recap saudara ya. Mari kita sama-sama aplikasi hidup untuk bangkit dan menjadi terang, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Lalu kemudian melakukan perbuatan baik untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Saudara sekali lagi saudara, itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena kemampuan kita. Tetapi pada saat saudara mau, pada saat saudara terbuka untuk saudara dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan membuat setiap daripada kita dipenuhi oleh Roh Kudusnya dan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya saudara. Saudara sebagai penutup, saya ingin sama-sama kita menyadari ada satu kutipan yang berbicara seperti ini saudara. Tuhan adalah terang dalam kehidupan kita. Terangnya telah mengalahkan kegelapan. Kemuliaannya akan bersinar terang dalam hidup kita apabila kita hidup di dalam Dia dan melakukan kehendak-Nya.
Pastikan kehidupan kita tetap di dalam Dia, saudara. Dan pastikan kehidupan kita adalah kehidupan yang melakukan kehendak-Nya. Mari sama-sama kita